Yakobus 2 ayat 26 menuliskan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal ini benar dalam hal keselamatan orang berdosa, tetapi hal ini juga berlaku dalam hal kehidupan orang-orang percaya. Hari ini, kita akan berfokus pada perbuatan iman orang Kristen, di mana iman diekspresikan melalui perbuatan. Apa yang kita ekspresikan adalah apa yang kita percaya. Bila iman dan perbuatan kita tidak sejalan, artinya ada yang salah dengan iman kita. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana untuk percaya dan mengekspresikan iman. Sebenarnya masalah ini cukup sederhana. Iman diekspresikan melalui perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 menuliskan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna." Bila seseorang yang percaya hanya mengaku dengan mulutnya, Yakobus 2 ayat 14 menuliskan, "Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?" Menurut pengajaran Alkitab di sini, bila kita percaya Tuhan dalam hal tertentu, kita harus memiliki perbuatan iman dalam hal itu. Bila tidak, iman kita tidak dapat menolong kita untuk menerima keselamatan Tuhan dalam hal tersebut. Melalui renungan ini, kita akan melihat dua perkara penting, yaitu yang pertama, perbuatan kita membuktikan iman kita, dan yang kedua, perbuatan kita menyempurnakan iman kita. Iman akan selalu diikuti perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Bila seseorang percaya bahwa sebuah rumah sedang terbakar, dia tentu tidak akan duduk diam di dalam rumah itu. Bila dia duduk diam di dalam rumah itu, berarti dia tidak percaya bahwa rumah itu sedang terbakar. Bila kita menyerahkan suatu perkara kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja bagi kita, kita tentu akan melihat adanya perubahan besar sikap terhadap perkara itu. Bila seseorang mengatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk dirinya, tetapi sibuk untuk membuat rencana, merasa khawatir, dan merasa tertekan, berarti ada yang salah dengan imannya. Ibrani pasal 4 menuliskan bahwa kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Iman dan perhentian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saat kita benar-benar percaya, hati kita akan mendapatkan perhentian. Bila hati kita selalu gelisah, merasa takut dan khawatir akan banyak hal, sehingga kita berjuang dengan segenap daya upaya untuk merencanakan dan menyelesaikan sesuatu, memohon dan mencari bantuan, serta melakukan berbagai manuver. Di sini berarti bahwa kita belum percaya. Ketika seseorang percaya, dirinya ada di dalam perhentian. Karena itu, orang yang percaya tidak lagi khawatir dan sibuk membuat rencana. Sebaliknya, dia akan seperti bayi yang sedang tidur di ribaan ibunya. Harus ada perbuatan iman. Dan langkah pertama untuk perbuatan iman kita adalah menghentikan semua daya upaya kita, serta mengalami perhentian di dalam kasih, hikmat, dan kekuatan Tuhan. Perhentian ini sangat nyata dan natural. Hal ini bukan bertindak seolah-olah tenang, pura-pura mengendalikan diri seperti tidak ada hal yang terjadi. Iman membawa ke dalam perhentian, karena mengerti bahwa Tuhan menyediakan dirinya bagi kita. Roma 8 ayat 31 menuliskan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Di sisi lain, kita juga mengenal ketidakmampuan diri kita, sehingga tidak ada hal yang dapat diraih melalui rencana dan jerih lelah kita. Iman tidak menemukan perhentian di dalam dirinya sendiri. Tuhan adalah tempat di mana iman menemukan perhentian. Hanya orang yang menemukan perhentian seperti ini yang memiliki iman. Apapun yang datang dengan paksaan bukanlah iman. Iman adalah sesuatu yang datang secara spontan. Bila kita berjumpa seseorang, kita tahu bahwa orang itu ada di situ. Kita tidak perlu memaksa diri untuk percaya. Saat kita berjumpa orang itu, seketika itu juga kita secara spontan percaya bahwa orang itu ada di situ. Sama halnya dengan iman. Iman bersumber pada Allah. Hal itu membuat kita melihat realita dari suatu perkara, dan hasilnya kita percaya. Saat kita melihat dan mengerti tentang suatu hal, secara spontan kita dapat percaya. Iman menghasilkan perhentian. Perhentian bukan datang dari sebuah prediksi, melainkan dari pengenalan atau pengertian. Kita melatih iman dengan penuh ketenangan, dan kita akan menemukan perhentian di dalam iman. Iman adalah sesuatu yang sangat spontan. Bila tidak spontan, hal itu bukan iman. Kita telah melihat bahwa perbuatan iman merupakan bukti iman kita. Sekarang kita akan melihat bahwa perbuatan kita menyempurnakan iman kita. Ketika kita percaya Tuhan, di sisi negatif, secara spontan kita tidak akan khawatir. Sisi negatif ini sangat penting tetapi belum lengkap. Setelah seseorang memiliki iman, dia memerlukan perbuatan iman yang positif. Sebelumnya kita telah melihat apa yang tidak boleh kita lakukan. Sekarang, melalui kuasa Tuhan ada hal yang perlu kita kerjakan. Perbuatan kita juga harus bersesuaian dengan iman. Lebih jauh lagi, perbuatan itu menyempurnakan iman kita, sehingga kita dapat menerima berkat yang dijanjikan Tuhan dengan lebih cepat. Hal ini bukan perbuatan sembrono di dalam daging, tetapi ekspresi dari kuat kuasa di dalam roh. Tuhan ingin memberikan apa yang kita perlukan dengan segera. Tetapi bila kematian hidup alamiah kita belum cukup dalam, jawaban yang segera itu justru akan memperkuat alamiah kita. Sampai hidup alamiah kita kehilangan semua kemungkinan untuk kembali hidup, Tuhan harus menunda apa yang telah dijanjikannya. Perbuatan positif adalah suatu perbuatan yang mematikan manusia alamiah kita dan ekspresi dari kekuatan rohani. Karena itu, perbuatan ini mempercepat penggenapan janji Tuhan. Perbuatan positif adalah berjalan dan bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Dengan kata lain, kita percaya bahwa suatu hal telah digenapkan dan bertindak menurut hal itu. Misalkan kita sedang sakit, dan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi serta berjanji bahwa kita akan disembuhkan. Di sisi negatif, kita perlu menemukan perhentian di dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak mengganggu pekerjaan Tuhan dengan cara-cara manusia. Sebaliknya, kita harus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan tanpa rasa khawatir. Saat itu, kita dapat menganggap diri kita sudah disembuhkan, tanpa menunggu diri kita benar-benar sembuh. Saat Tuhan memberi kita iman untuk percaya bahwa kita telah disembuhkan, saat itu kita sudah disembuhkan. Bila kita sudah disembuhkan, kita harus bertindak sebagai orang yang sudah sembuh. Karena itu, ketika kita sudah menerima iman, kita perlu bertanya, bagaimana aku harus bertindak bila aku sudah dipulihkan Tuhan? Haruskah aku tidur di tempat tidur terus? Atau haruskah aku bangkit dan berjalan?
Kita harus berjalan karena kita sudah disembuhkan. Namun, hal ini harus dilakukan setelah kita menerima janji Tuhan. Dan untuk melakukannya, kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Bila tidak, hasilnya hanyalah kegagalan. Hal yang sama tentang menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Walaupun terkadang kita ada di dalam kebutuhan yang sangat besar, kita tidak perlu khawatir atau tergoda untuk meminjam. Dalam prinsip memberi yang sudah ditetapkan Tuhan, kita tetap harus murah hati. Bila kita percaya Tuhan saat kita berada di dalam pencobaan, kita tidak perlu memberitahu orang lain, memberi isyarat agar orang lain membantu, atau menggunakan cara-cara yang lain. Kita harus hidup seperti tidak ada hal yang terjadi. Hal lainnya seperti kedamaian dalam keluarga, pekerjaan, penderitaan, dan bahaya harus mengikuti prinsip yang sama. Kita harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya tertarik dalam masalah rohani kita. Tuhan juga peduli dengan banyak masalah dan urusan kehidupan fisik kita. Ini adalah karakteristik dari iman. Iman tidak menunggu sampai sesuatu terjadi untuk dapat percaya. Karena bila kita menunggu sesuatu terjadi dan baru percaya, tidak ada lagi esensi dari percaya janji Tuhan. Iman dilatih dan diterapkan sebelum sesuatu terjadi, dan percaya berdasarkan janji Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 24, Tuhan Yesus mengajar kita, "Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Iman bukan percaya setelah menerima, tetapi percaya bahwa kita telah menerimanya walaupun belum menerima. Ini adalah aspek mendalam dari iman. Iman harus dinyatakan atau diekspresikan melalui perbuatan. Karena itu, saat seseorang percaya telah menerima, perbuatannya juga harus menunjukkan bahwa dia telah menerima. Perbuatan iman adalah suatu perbuatan yang sangat spontan. Iman tidak memandang pada awan gelap di langit, tetapi memandang pada matahari yang terus bersinar di atas awan gelap itu. Mata jasmani kita hanya dapat melihat kegelapan yang ada, tetapi iman dapat melihat terang. Iman bukan hanya membayangkan, tetapi iman benar-benar melihat. Terang akan terlihat semakin nyata di dalam kegelapan. Iman tidak khawatir terhadap bahaya, penderitaan, dan pencobaan, karena iman tahu titik akhir dari semua itu. Perbuatan iman bukan sebuah tindakan yang beresiko, melainkan suatu tindakan yang pasti dan praktis. Iman melihat apa yang tidak dilihat orang. Walaupun orang lain memandang perbuatan iman itu berbahaya, apa yang terlihat seperti berbahaya ini telah dengan matang dipikirkan, didoakan, dijanjikan Tuhan, dan diajarkan di dalam Alkitab. Bila seseorang belum menerima pengajaran Alkitab atau janji Roh Kudus, memaksa diri untuk melakukan perbuatan iman sangatlah beresiko. Tetapi orang yang telah menerima wahyu Tuhan dan memiliki iman, perbuatan iman adalah perbuatan yang sederhana dan spontan. Karena hal itu adalah hasil alami dari imannya. Walaupun banyak orang yang belum pernah mendengar pengajaran ini, Tuhan telah memimpin banyak orang untuk mengalami hal ini. Sekalipun perbuatan iman adalah sesuatu yang di luar akal manusia, hal itu sesuai dengan prinsip hidup orang yang telah menerima janji Tuhan dan mengerti apa yang akan terjadi, sehingga dia dapat bertindak lebih di depan dari orang-orang yang lain. Perbuatan iman adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.